mau saya ngalah dulu gitu. Teman-teman PNS tolong ngalah, teman-teman pegawai BUMN tolong ngalah, kasih ruang pada masyarakat umum untuk menggunakan puncak-puncak arus mudik ini kasih kepada mereka. Teman-teman PNS karena bisa WFA, tolong di ritmenya diatur betul. Kan dijamin sama Pak Bahlil kan nggak akan naik yang Pertalite kan? Iya betul. Nah, mungkin enak ya. 20 hari lagi. Tadi Pak Joko bilang sih untuk impor dari Amerika butuh 31 hari. Iya, iya. Jadi kita ngerem dulu mudiknya. itu di luar ini. Iya, Ini perlu diantisipasi. Untuk sosialisasi sendiri Pak, ini kan 24 juta masyarakat. Untuk sosialisasikan hal ini artinya kan nggak mudah juga. Kalau misalnya langsung tiba-tiba dilarang pasti gitu kan. ada gejolak tuh. Pasti ada gejolak. Nah mungkin dimulai dari sosialisasi dulu, ada rencana jangka pendek Pak untuk sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa gitu. Bahwa mudik naik motor itu berbahaya. Itu yang tadi saya sampaikan ke Kementerian Perhubungan dan ke pihak kepolisian, ini butuh sosialisasi. Iya. Angka-angka ini harus sampai ke masyarakat. Iya, bahwa dalam situasi apapun, kira-kira pilihan untuk menggunakan motor itu tidak pilihan yang terbaik, gitu. Terutama untuk menjaga keselamatan keluarga, gitu. Saya kira lebih baik coba dicari skemanya kayak apa. Jadi supaya ini pemerintah memikirkan, calon para pemudik juga memikirkan juga angka yang 75% itu. Nah saya kira dengan itu, saya termasuk yang yakin ya, karena publik kita sekarang sudah relatif aware terhadap isu keselamatan lah. Saya kira sudah ditempatkan pada posisi yang sudah baik gitu. Karena itu saya setuju kita semua sekarang termasuk sore ini kita diskusi, ini bagian dari kita menyebarkan, mendiseminasi isu bahwa memang ada risiko cukup tinggi ketika tetap menggunakan motor untuk mudik gitu. Nah kalau di Komisi 5 sendiri Pak, pandangan soal kayak kesiapan kayak busnya, kapalnya, pesawatnya apakah sudah mencukupi Pak? Untuk menampung nanti migrasi dari motor ke bus, kapal gitu. Hampir pasti nggak mungkin. Hampir pasti nggak mungkin. Yang tadi itu datanya. 24 juta sementara fasilitasi pemerintah untuk mudik gratis hanya 100 ribuan. 12.000. Terus untuk penambahan, apakah mungkin nanti ada kayak mekanisme tadi seperti disilang lah? Mungkin ada pihak swasta juga yang mulai apakah juga mengandeng pihak swasta? Nah terkait ini saya tidak tahu persis kemampuan pemerintah mengkonsolidasikan seperti apa. Tapi kita sangat berharap betul ini dua-duanya mengambil peran. Para calon pemudik yang menggunakan motor mohon untuk dipertimbangkan betul demi keselamatan. Pemerintah coba mencari skema-skema yang cukup ini. 24 juta itu sebenarnya kan angkanya kan kira-kira ada yang antar provinsi. Iya, antar provinsi sama provinsi ya. Nah, mungkin yang tidak antar provinsi itu yang saya kira perlu dicarikan solusi oleh pemerintah. Kalau antar provinsi saya kira masih mungkin lah. Mungkin kan berarti jarak tempuh mungkin masih misalnya 3 jam saya kira masih oke itu. Dan menggunakan jalur alternatif, tidak jalan arteri yang langsung bersaing dengan mobil-mobil besar itu. Nah, ini perlu jadi semacam cara pandang, jadi paradigma pemerintah termasuk jadi cara pandang calon mudik kita yang akan menggunakan motor. Jadi konkretnya untuk tahun ini dari pihak pemerintah kayak Kemenhub dan juga DPR sendiri yang akan terlaksana yang seperti apa sih Pak konkretnya? Mungkin Okezanus juga mau tahu nih tahun ini jadinya dilarang apa enggak sih? Terus per kapan gitu kan? Tadi diskusi dan kalau dilarang memang nggak mungkin. Nah karena itu yang paling mungkin adalah melakukan pembatasan itu. Pembatasan ini pun dengan catatan yang nggak jadi naik motor, kita minta pemerintah untuk memfasilitasi. Nah, pemerintah memfasilitasi bisa berapa persen dari sekian jumlah besar itu, ini yang sedang dihitung oleh pihak. Jadi dari pihak pemerintah juga masih menyiapkan skema juga ya Pak ya, untuk menampung yang
dibatasi untuk naik motor. Iya, Betul. apalagi kan angkanya cukup tinggi Pak ya, 24 Soalnya ini juta. bentar 24 lagi. juta. Ini emang tinggal dicek nih, 24 Iya. juta itu yang antar provinsi berapa, Berapa? antar kabupaten berapa, terus yang lintas provinsi berapa. Iya, kayak soal Jakarta, misalnya Jakarta Cirebon, masih aman lah 3 jam ya Bang ya. Masih oke lah itu. Masih oke lah ya. Kalau sama Cirebon masih oke. Oke lah ya. Masih oke. Artinya sama-sama dicarikan solusi Iya, ya. solusi yang Artinya ketika pemerintah melarang harus ada solusinya buat Solusinya. masyarakat yang memang mampunya naik motor. Iya, betul. Persis. Seperti itu. betul. Oke, nah untuk kedepannya ini Pak, apa yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat sendiri ini kan bentar lagi mungkin ada mudik yang mau nih. nerima THR, udah mau buru-buru mudik nih Pak. Kalau Oke. misalnya tetap mereka mungkin program pelarangannya belum berjalan dan mereka tetap akan naik motor gitu Pak. Itu tadi salah satu solusinya kita minta pihak kepolisian melakukan Oke. Pengawasan ya. pengawasan dan terus melakukan pemantauan serius seluruh para pengguna sepeda motor menjadi prioritas. Oke. Gitu. Jalurnya mulai dipastikan mana jalur alternatif yang bisa dipakai oleh Iya. para pemudik sepeda motor yang tidak bareng dengan mobil-mobil besar itu. Terus kemudian pos-pos titik-titik pos peristirahatan yang bisa Posko ya, diakses khusus untuk para pemudik motor. sepeda motor, karena kalau pos istirahat untuk mobil kan pasti jaraknya jauh. Iya. Artinya berarti titik-titik yang tadinya dipergunakan untuk kerangkas yang menggunakan mobil, ini diskemakan ditambahin berarti Buat motor ya. untuk motor. Iya. Gitu. Nah itu saya kira ruang-ruang yang bisa dibikin dalam rangka supaya memastikan keselamatan para pengguna motor untuk mudik ini tetap bisa terjaga. Benar juga ada bilang juga kan WFA kan mulai tanggal 16 Maret ya. WFA mungkin juga salah satu solusi untuk mencegah kemacetan, penumpukan pemudik juga kali Bang ya. Nah, kalau soal isu WFA ini termasuk jadi concern saya, Iya. kita minta kelonggaran pemerintah kepada PNS, swasta juga pegawai BUMN dan pihak pegawai swasta. Ini mohon bisa dimanfaatkan betul, karena ini akan merubah pola jam mudik. Oke, iya. Gitu. Kita ingin betul-betul ini dimanfaatkan, jangan sampai saya ngalah dulu gitu. Teman-teman PNS tolong ngalah, teman-teman pegawai BUMN tolong ngalah, kasih ruang pada masyarakat umum untuk menggunakan puncak-puncak Arus mudik. ini kasih kepada mereka. Teman-teman PNS karena bisa WFA, tolong ritmenya diatur betul supaya tidak ada penumpukan dan berpotensi kecelakaan. Iya itu dia. Dan itu jumlahnya agak besar, teman-teman PNS dan pegawai BUMN ini cukup besar, plus teman-teman swasta ya, itu besar sekali, akan memberi dampak kontribusi bagi potensi untuk tidak adanya puncak puncak arus mudik. Dengan cara mereka mengatur ritmenya kayak apa gitu. Sekali lagi karena bisa WFA. Bisa Tapi kita swasta bisa deh. ya. Sekali lagi karena WFA. Iya. Oke, apakah bisa juga Pak diganti dengan skema insentif mungkin ke masyarakat nih, balik lagi yang soal mudik tadi ya kan. Mungkin misalnya kalau menyediakan angkutan yang bisa membawa sepeda motornya terlalu teknisnya ribet, kasih insentif aja nih buat ongkos gitu. Iya. Naik kereta Buat misalnya. tiket gitu, kayak tadi Jadi subsidi diganti silang. ke insentif atau subsidi. Insentif pemerintah sementara ini ya hanya bisa mengcover 112 ribuan itu. Dengan tetap gratis tadi ya. terbatas ya Pak. Sangat terbatas. Itu sudah tiket yang disediakan untuk kapal laut, Bus. Itu untuk langsung beli bus tiket. dan seterusnya itu. Jadi memang kemampuannya masih sangat terbatas. Nah, apakah mungkin dikasih insentif? Memang kelihatannya belum mungkin. Belum mungkin. Oke. Belum mungkin. Nah, karena itu yang paling realistis ya saya kira pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan memastikan tadi itu. Menurut saya, memastikan jalurnya relatif oke. Terus kemudian pengaturan jam Iya. Iya, perjalanan para pengguna motor, nggak boleh siang terik
banget, nggak boleh malam karena ngantuk. Terlemes. Yang boleh mungkin pagi. Pusing Pagi, nanti ya. naik motor. Oh, pas lagi kondisi tubuhnya lagi prima gitu kan. Ya, Biar itu nggak, kan naik motor juga pegel Butuh ya. ya butuh. Itu termasuk pos-pos tadi itu Iya. harus disediakan juga tenaga Iya. kesehatan Nakes ya. khusus untuk para pengemudi motor supaya tahu kalau dengan situasi begini, dengan keadaan tensi darah segini Iya. dan seterusnya ya jangan sampai tetap berjalan, artinya harus istirahat dulu. Tapi kadang kan pengen cepet-cepet sampai, nanggung gitu kan. Itulah yang kemudian terjadi kecelakaan yang Iya, itu 75%. kayak harus sosialisasi juga. Iya, Bang, kalau misalkan nanti semua sudah siap semua Bang, apakah nanti benar-benar bisa ya Bang, dilarang nih, jangan lagi naik motor lagi? Kalau saya tadi ya Pak Joko dari MTI Yang minta menyampaikan langsung kan tadi. wajib harus Oh, iya. dilarang ini terus gimana caranya Pak Iya, supaya ini ya pemerintah harus memikirkan. oke. Pendanaannya doang sih yang Iya, kita harus siapin memikirkan. budget gratis yang akomodasinya 24 juta tadi kan. Ya karena itu juga menyangkut tadi soal situasi ekonomi. Iya, Ah, yang itu daya dia. beli melemah kan. Artinya ini masih banyak PR-nya ya Iya, untuk wacana. betul. Ini dibenerin, ini masih kusut. Iya kan? Itu dia. Lebih murah beli BBM kan, lebih beli tiket Kan pesawat. tadi Pak Joko menyampaikan ini isu mudik hari ini ada yang menghantui loh katanya. Apa? Ketersediaan energi. Nah, itu Nah, itu dia. pasokan BBM tuh. Ujungnya. Iya. Jangan-jangan nanti nggak ada loh ini. Waduh, bahaya Aduh, nih. ngeri Potensi itu Bang ya. Kalau toh ada nanti mahal kalau gitu. Kan dijamin sama Pak Bahlil kan nggak akan naik yang Pertalite kan. Iya betul. gitu. Mungkin Tapi enak ya. 20 hari lagi. Iya, kalau nggak ada apa-apain Bang, kalau misalnya masih tetap impor sih masih aman sih kayaknya. Tadi Pak Joko bilang sih untuk impor dari Amerika butuh 31 hari. Iya, iya. Jadi Kita ngerem dulu mudiknya. itu di luar itu di luar Iya, ini. nggak batas ya. Di luar, Batasnya nggak tapi pasti, Bang. ini perlu diantisipasi. Iya, pasti Iya, benar. kelangkaan terus Jangan sampai udah mudik habis nih di bensin. pom bensin malah ngantri panjangan Bang ya. Nah, itu lagi. dia rebutan bensin. Masalah lagi kan.